Namaku Amara. Di mata orang lain, aku adalah wanita yang memiliki segalanya. Karir yang cemerlang sebagai direktur keuangan di sebuah perusahaan multinasional, rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, dan tentu saja, seorang suami yang tampan dan penuh pengertian bernama Rian. Rian bukan sekadar suami. Dia adalah definisi, pria idaman, bagi banyak teman wanitaku. Di saat suami-suami lain mengeluh jika istrinya sibuk bekerja, Rian justru menjadi pendukung utamaku. Sayang, kamu fokus saja sama presentasi kamu buat klien di Surabaya besok. Urusan rumah, biar aku dan Inah yang bereskan, ucap Rian sore itu. Tangannya dengan cekatan melipat blazer kerjaku, memasukkannya ke dalam koper dengan rapi. Bahkan lebih rapi daripada jika aku yang melakukannya sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi punggung tegap suamiku dengan tatapan memuja. Mas, maaf ya aku harus pergi lagi. Padahal minggu lalu aku baru pulang dari Bali. Kamu nggak kesepian? Rian berbalik, tersenyum lembut. Senyum yang selama 5 tahun pernikahan ini selalu berhasil meluluhkan hatiku. Kesepian pasti ada, sayang. Tapi ini kan demi masa depan kita juga. Lagi pula, aku bangga punya istri hebat sepertimu. Ia berjalan mendekat, mengecup keningku. Jangan lupa vitaminnya diminum. Aku sudah siapkan di kantong kecil tas tanganmu. Obat mak juga sudah aku beli baru. Di sana jangan telat makan. Mas. Mataku berkaca-kaca. Kamu baik banget sih. Saat kami sedang bermesraan, pintu kamar diketuk pelan. Permisi, Bu, Pak. Itu Inah, asisten rumah tangga kami. Gadis muda berusia 22 tahun yang sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Wajahnya polos, tanpa riasan, dengan rambut yang selalu dikuncir kuda. Dia menunduk sopan, tak berani menatap mata kami. Ada apa? Nah, tanyaku. Itu, Bu, sup ayamnya sudah matang. Apa ibu dan bapak mau makan malam sekarang sebelum ibu berangkat ke bandara? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Oh, iya, makasih ya. Nah, nanti kami turun, jawab Rian. Aku perhatikan Inah sekilas melirik ke arah Rian sebelum kembali menunduk dan menutup pintu. Tidak ada yang aneh. Inah memang pemalu. Dia rajin, penurut, dan tidak pernah macam-macam. Aku merasa beruntung mendapatkan pembantu seperti dia di zaman sekarang. Dia tidak main HP saat kerja, masakannya enak, dan dia sangat menghormati Rian. Tuh kan, Inah juga perhatian sama kamu, kata Rian sambil menutup resleting koperku. Ayo, kita makan dulu, biar kamu kuat di jalan. Malam itu, Rian mengantarku sampai ke pintu keberangkatan bandara. Dia memelukku erat sekali, seolah enggan melepaskan. Hati-hati, sayang. Kabari kalau sudah sampai hotel, bisiknya di telingaku. Iya, Mas. Kamu jaga rumah ya. Jangan lupa kunci pintu kalau malam. Siap, Bos. Rian memberi hormat bercanda, membuatku tertawa. Aku melangkah masuk ke area check-in dengan hati yang hangat. Betapa beruntungnya aku. Banyak wanita karir yang rumah tangganya berantakan karena suami yang egois, tapi Rian berbeda. Dia memahami ambisiku. Dia tidak keberatan jika gajiku 3 kali lipat lebih besar darinya. Dia bahkan dengan sukarela mengurus hal-hal domestik yang seringkali luput dari perhatianku. Namun, aku tidak pernah menyadari satu hal. Ada perbedaan tipis antara mendukung dan menyingkirkan. Ada batas samar antara senang istri sukses dan senang istri pergi. Dinas di Surabaya berjalan lancar namun melelahkan. Selama 3 hari di sana, jadwalku padat. Meeting dari pagi hingga malam, dilanjutkan dengan jamuan makan malam bersama klien. Setiap kali aku melakukan video call dengan Rian di malam hari, dia selalu tampak sedang berada di ruang tengah atau di ruang kerjanya. Lagi apa, Mas? Tanyaku lewat layar ponsel pada malam kedua. Wajahku sudah layu karena lelah, sisa make up masih menempel. Lagi baca buku aja nih, yang sepi banget nggak ada kamu, jawab Rian. Dia memakai kaos oblong santai. Di latar belakang, televisi menyala pelan. Inah sudah tidur. Kayaknya sih sudah. Lampu belakang sudah mati semua. Kamu cepat tidur Gih, matamu sudah kayak panda.
candanya. Iya deh. Love you, Mas. Love you too. Sambungan terputus. Aku meletakkan ponsel di nakas hotel, merasakan rindu yang membuncah. Aku ingin cepat pulang. Aku ingin memeluk suamiku. Hari ketiga, tugasku selesai lebih cepat dari jadwal. Seharusnya aku pulang dengan penerbangan terakhir pukul 9 malam, tapi klien membatalkan sesi penutupan sore itu. Aku berhasil mendapatkan tiket reschedule untuk penerbangan pukul 4 sore. Sebuah ide nakal muncul di kepalaku. Aku tidak akan memberitahu Rian. Aku ingin memberinya kejutan. Aku membayangkan wajah kaget dan bahagianya saat melihatku muncul di pintu rumah lebih awal. Mungkin kami bisa makan malam romantis berdua, atau sekadar berpelukan di sofa sambil menonton film. Pukul 7 malam, taksi online yang kutumpangi berhenti di depan gerbang rumah. Rumah tampak sepi. Lampu teras menyala, tapi garasi tertutup rapat. Mobil Rian ada di dalam. Aku menyeret koperku pelan-pelan, membuka kunci pintu utama dengan kunci cadanganku. Mas, panggilku pelan saat masuk ruang tamu. Hening. Tidak ada jawaban. Mungkin dia di kamar atas, pikirku. Atau mungkin sedang di kamar mandi. Aku melepaskan sepatu hak tinggiku yang menyiksa, lalu berjinjit menaiki tangga. Lantai marmer terasa dingin di telapak kakiku. Saat melewati kamar Inah di lantai bawah dekat dapur, pintunya terbuka sedikit. Kosong. Mungkin dia sedang mencuci di belakang, atau belanja ke minimarket depan kompleks. Aku tidak ambil pusing. Fokusku hanya pada Rian. Aku membuka pintu kamar utama kami perlahan. Surprise. Ucapku lirih. Kamar itu kosong. Lampu tidur menyala remang-remang. AC menyala cukup dingin, menebarkan aroma yang sedikit berbeda. Aku mengernyit. Biasanya kamar kami berbau lavender dari diffuser yang selalu kupasang. Tapi malam ini, ada campuran aroma lain. Aroma mask maskulin milik Rian, bercampur dengan sesuatu yang manis, seperti bau lotion murah atau bedak bayi. Mas Rian, panggilku lagi, kali ini sedikit lebih keras. Aku mengecek kamar mandi dalam. Kosong. Handuk Rian tergeletak basah di lantai, tidak digantung seperti biasanya. Aneh. Rian biasanya sangat rapi, atau setidaknya dia berpura-pura rapi di depanku. Aku menaruh koper di sudut ruangan dan duduk di tepi ranjang. Sprei tampak sedikit berantakan, padahal biasanya Inah selalu merapikannya setiap pagi. Mungkin Rian tidur siang di sini tadi? Rasa lelah membuatku ingin segera merebahkan diri. Aku merogoh tas tanganku untuk mengambil ponsel, berniat menelepon Rian. Mungkin dia sedang keluar sebentar. Tapi saat aku menarik ponsel, AirPods-ku terjatuh dan menggelinding masuk ke kolong tempat tidur. Ah, sial, gerutuku. Aku berlutut di lantai, menyalakan senter dari ponselku untuk mencari AirPods putih kecil itu di kegelapan kolong tempat tidur king size kami. Cahaya senter menyapu debu tipis di lantai. Aku melihat AirPods-ku di dekat kaki ranjang sebelah kiri, sisi tempat Rian biasa tidur. Aku mengulurkan tangan, meraba-raba lantai untuk menggapainya. Jariku menyentuh AirPods itu, tapi saat aku hendak menarik tangan, ujung jariku menyenggol sesuatu yang lain. Sesuatu yang lembut. Kain. Kain apa ini? Kaos kaki Rian? Aku menarik benda itu keluar. Jantungku seakan berhenti berdetak saat cahaya lampu kamar menyinari benda yang kini berada di genggamanku. Itu bukan kaos kaki. Itu bukan sapu tangan. Itu adalah sehelai celana dalam wanita. Bukan milikku. Jelas bukan milikku. Celana dalam itu berwarna merah jambu norak dengan aksen renda murahan di pinggirnya. Karetnya terlihat sedikit melar. Bahannya katun tipis yang biasa dijual lusinan di pasar kaget. Sangat kontras dengan koleksi lingerie sutra dan renda bermerek mahal yang tersimpan di lemariku. Tanganku gemetar. Napasku tercekat di tenggorokan. Otakku berusaha menyangkal. Mungkin ini punya keponakan yang main ke sini? Tidak, tidak ada keponakan yang datang minggu ini. Mungkin ini lab debu? Siapa yang memakai celana dalam sebagai lab debu di kamar majikan? Lalu, memori itu menghantamku seperti kereta api. 2 hari sebelum aku berangkat, aku melihat Inah menjemur pakaian di halaman belakang. Dia menjemur pakaian dalamnya sendiri di rak paling belakang, tersembunyi di balik handuk-handuk besar.
Saat itu angin bertiup kencang, menyingkap handuk itu sekilas. Aku melihat warna merah jambu yang sama. Renda murahan yang sama. Darahku mendesir naik ke kepala. Telingaku berdengung. Aku mendekatkan benda itu ke hidungku, meski rasa jijik memenuhi rongga dada. Bau itu. Bau keringat, bau feromon, dan bau lotion manis yang sama dengan aroma asing yang kucium saat masuk kamar tadi. Ini baru saja dipakai. Mungkin beberapa jam yang lalu. Gambaran mengerikan mulai tersusun di kepalaku. Rian yang begitu semangat mengepak bajuku. Rian yang menyuruhku fokus kerja. Rian yang bilang akan membereskan urusan rumah bersama Inah. Mereka melakukannya di sini. Di kamarku. Di atas ranjang tempat aku tidur setiap malam. Di tempat suci pernikahanku. Mereka bahkan tidak repot-repot pergi ke hotel. Mereka bersenang-senang di istanaku sendiri, menertawakan kebodohanku yang sedang banting tulang di luar kota. Pantas saja Rian tidak pernah mengeluh. Pantas saja dia terlihat bahagia setiap kali aku dapat tugas dinas. Itu bukan karena dia suami yang pengertian. Itu karena dia mendapatkan kebebasan untuk menyalurkan nafsunya dengan pembantu di rumahnya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara mobil memasuki carport. Suara mesin mobil Rian. Aku membeku. Rasa sakit yang menghujam dada perlahan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi amarah yang membeku, tenang namun mematikan. Aku mendengar suara pintu depan dibuka. Lalu suara tawa. Hahaha, bapak ini bisa aja. Nanti kalau ibu pulang gimana? Itu suara Inah. Suaranya tidak lagi lirih dan sopan seperti biasa. Nadanya manja, genit, dan lepas. Ah, dia masih di Surabaya. Besok malam baru pulang. Malam ini kita masih punya waktu. Nah, kamu masak yang enak ya, nanti kita makan di kamar lagi, sahut suara Rian. Suara yang biasa memanggilku, sayang, dengan lembut, kini terdengar menjijikkan. Mereka masuk ke dalam rumah, tidak menyadari bahwa sang nyonya rumah sudah pulang. Tidak menyadari bahwa bom waktu sedang berdetak di lantai atas. Aku meremas celana dalam merah jambu itu kuat-kuat di tanganku. Air mataku menetes, tapi aku segera menghapusnya dengan kasar. Tidak. Aku tidak boleh menangis untuk sampah seperti mereka. Aku punya dua pilihan. Turun ke bawah sekarang, melempar celana dalam ini ke wajah mereka, berteriak, dan mengusir mereka saat ini juga. Itu akan memuaskan, tapi terlalu mudah. Mereka hanya akan malu sesaat. Lalu pergi berdua memulai hidup baru, mungkin dengan uang yang selama ini kuberikan pada Rian. Tidak, itu bukan caraku. Aku seorang direktur keuangan. Aku ahli strategi. Aku tahu bagaimana caranya menghitung kerugian dan memastikan lawan bangkrut sampai ke akar-akarnya. Aku menyimpan celana dalam itu ke dalam saku blazerku. Aku berdiri, merapikan rambut, dan menarik napas panjang. Aku akan memainkan peran ini. Aku akan menjadi istri yang manis dan bodoh, sementara aku menenun jaring yang akan menjerat leher mereka perlahan-lahan. Aku mendengar langkah kaki menaiki tangga. Mungkin AC-nya lupa dimatiin tadi. Pak? Tanya Inah, suaranya terdengar mendekat. Mungkin. Udah kamu ke dapur dulu, bikin kopi? Pintu kamar terbuka. Rian masuk. Wajahnya yang ceria langsung berubah pucat pasi saat melihatku berdiri di tengah kamar. Masih dengan pakaian kerja lengkap, tersenyum manis padanya. Sayang, suaranya tercekat. Matanya melotot, panik menyapu seisi ruangan, seolah mencari jejak dosa yang mungkin tertinggal. Surprise! Seruku riang, menelan rasa mual yang mendesak di kerongkongan. Aku pulang cepat. Kangen banget sama kamu, Mas. Aku berjalan mendekat dan memeluk tubuh kakunya. Tubuh yang baru saja berbagi keringat dengan pembantuku. Aku bisa merasakan jantungnya berdegup sangat kencang. Ketakutan. Bagus, Rian. Takutlah. Karena neraka baru saja dimulai. Pelukan itu terasa dingin, meski tubuh Rian hangat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang memburu di balik kaos rumahannya. Irama ketakutan. Kakakmu kok nggak bilang kalau mau pulang? Tanya Rian. Suaranya sedikit bergetar saat melepaskan pelukan. Matanya bergerak liar, tak berani menatap mataku terlalu lama, sesekali melirik panik ke arah tempat tidur. Dia pasti sedang mengingat-ingat,
Apakah ada jejak lain yang tertinggal selain bau parfum murah Inah dan feromon sisa percintaan mereka? Aku tersenyum, senyum yang kulatih mati-matian di depan cermin toilet bandara tadi. Senyum seorang istri yang rindu, bukan istri yang baru saja menemukan celana dalam wanita lain di bawah kasurnya. Namanya juga surprise. Mas, kalau bilang-bilang, bukan kejutan dong, jawabku santai. Aku berjalan menuju meja rias, meletakkan tas tanganku di sana, sengaja membelakanginya. Lagi pula, klienku membatalkan dinner. Daripada aku bengong di hotel sendirian, mending aku pulang. Kangen sama masakan rumah, dan sama kamu. Rian tertawa, tawa yang terdengar dipaksakan. Ah, iya. Bagus dong. Senang banget kamu pulang. Aku berbalik, menatapnya tajam namun tetap tersenyum. Tapi mas, kok kamar ini baunya agak beda ya? Kayak bau bedak bayi campur keringat. Wajah Rian yang tadi mulai rileks kembali menegang. Jakunnya naik turun. Oh ya? Mungkin itu? Tadi Inah ngepel pakai pewangi baru kali. Atau mungkin AC-nya belum diservis, jadi baunya apek. Oh, begitu? Aku mengangguk-angguk seolah percaya. Ya sudah, aku mau mandi dulu ya. Gerah banget. Jangan, seru Rian tiba-tiba, suaranya terlalu keras. Aku menaikkan alis. Kenapa? Maksudku, biar aku siapin air hangat dulu buat kamu. Kamu kan capek. Duduk dulu aja, biar aku cek kamar mandinya, takut licin atau kotor. Rian tergopoh-gopoh menuju kamar mandi. Aku tahu apa yang dia lakukan. Dia pasti sedang memeriksa apakah ada barang Inah yang tertinggal di sana. Sampo sachet? Sabun muka murahan? Atau mungkin handuk basah bekas mereka mandi bersama? Betapa menyedihkannya melihat seorang direktur operasional, jabatan yang kudapatkan untuknya lewat koneksiku, kini sibuk menjadi petugas kebersihan dadakan demi menutupi jejak perselingkuhan dengan pembantu. Aku duduk di tepi ranjang, tangan kananku meraba saku blazer. Kain tipis celana dalam itu masih di sana. Bukti fisik pertama. Tapi ini belum cukup. Dalam dunia bisnis, satu bukti bisa disanggah. Aku butuh data. Aku butuh fakta yang tak terbantahkan. Aku butuh mereka hancur sehancur-hancurnya tanpa bisa berkutik. 5 menit kemudian, Rian keluar dengan wajah sedikit lega. Sudah siap, sayang. Air hangatnya sudah kutata. Kamu relaksasi dulu ya. Makasih, Mas. Selesai mandi, aku turun ke lantai bawah dengan piyama sutra. Rian sudah menunggu di meja makan. Di sana, Inah sedang menata piring. Saat melihatku menuruni tangga, tubuh Inah tersentak kaget. Piring di tangannya nyaris tergelincir. Wajahnya pucat pasi. Jelas sekali Rian sudah memberitahunya lewat pesan singkat atau kode rahasia saat aku mandi tadi. Topeng, pembantu lugu, nya langsung terpasang kembali, menggantikan nada bicara manja yang kudengar dari balik pintu tadi. Selamat malam, Bu Amara. Ibu sudah pulang? Suaranya bergetar. Dia tidak berani menatap mataku. Aku berjalan mendekatinya. Sangat dekat, hingga aku bisa mencium aroma tubuhnya. Aroma lotion manis yang sama dengan yang tercium di kamarku. Malam, Inah, sapaku ramah. Iya, saya pulang cepat. Kenapa? Kamu kaget? Enggak, Bu. Cuma enggak nyangka aja. Senang ibu sudah pulang. Jawabnya tergagap. Aku menepuk bahunya pelan. Dia berjengit, seolah tanganku adalah bara api. Masakan kamu wangi banget. Mas Rian bilang kalian mau makan malam bareng tadi. Hening sejenak. Rian yang sedang menuangkan air minum tersedak. Maksud saya, lanjutku cepat sebelum mereka sempat menjawab, kalian pasti lapar nungguin saya. Ayo Inah, kamu ambil piring, makan bareng kami di sini. Ah, jangan Bu, enggak sopan. Saya makan di belakang saja, tolak Inah cepat. Enggak apa-apa. Sekali-kali. Lagi pula saya bawa oleh-oleh buat kamu dari Surabaya. Aku mengambil paper bag kecil yang kubawa turun. Isinya sebetulnya adalah pernak-pernik murah yang beli di bandara karena iseng, tapi sekarang benda ini akan menjadi alat psikologis yang sempurna. Nih, aku menyerahkan bungkusan itu. Buka dong. Inah menerimanya dengan tangan gemetar. Dia membukanya perlahan.
Sebuah kain batik tulis Madura yang cukup bagus. Wah, bagus banget, Bu. Makasih. Itu buat kamu jahit baju baru. Biar kamu makin cantik, kataku sambil menatap Rian. Suami saya kan suka keindahan dan kerapian di rumah ini. Jadi kamu harus tampil rapi. Ya kan, Mas? Rian tersenyum kaku. Iya. Amara memang paling perhatian sama karyawan. Makan malam itu berlangsung dengan atmosfer yang mencekam bagi mereka, namun sangat nikmat bagiku. Aku melihat bagaimana Inah kesulitan menelan nasinya setiap kali aku memuji Rian. Aku melihat bagaimana kaki Rian gelisah di bawah meja. Pukul 11 malam. Rian sudah tertidur pulas di sampingku. Atau setidaknya, dia berpura-pura tidur. Mungkin lelah setelah berolahraga sore tadi dengan Inah, ditambah stres karena kepulanganku. Napasnya teratur. Hatiku perih. Rasanya ingin berteriak, memukuli dada bidang itu, dan bertanya, kurang apa aku? Aku memberimu segalanya. Kehormatan, kemewahan, cinta. Kenapa kamu balas dengan sampah? Namun, air mataku sudah kering. Sekarang saatnya bekerja. Perlahan, sangat perlahan, aku bangun dari tempat tidur. Aku mengambil ponsel Rian yang tergeletak di nakas. Dulu, kami punya prinsip saling percaya. Aku tahu pas kode ponselnya, 121.288, tanggal lahir ibunya. Tapi bulan lalu dia menggantinya dengan alasan, keamanan kantor. Saat itu aku percaya. Bodohnya aku. Aku menatap layar yang terkunci. Aku mencoba menempelkan jempol Rian yang sedang tidur ke sensor sidik jari, tapi berisiko membangunkannya. Tidak, terlalu bahaya. Aku ingat sesuatu. Minggu lalu, saat Rian menyetir dan memintaku membalas wa dari bosnya, aku melihat dia mengetik pola. Huruf L terbalik dimulai dari titik tengah. Aku mencobanya dengan hati berdebar. Klik. Terbuka. Aku menghela napas lega. Cahaya layar ponsel aku redupkan seminimal mungkin. Aku segera masuk ke aplikasi WhatsApp. Tidak ada chat dengan nama Inah. Pintar juga dia. Tapi aku melihat satu kontak bernama Bengkel Langganan yang berada di urutan teratas. Padahal Rian jarang ke bengkel. Aku membukanya. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Chat itu penuh dengan emotikon hati, ciuman, dan panggilan papah mamah. Bengkel Langganan. Inah, Pah, nanti kalau nenek sihir itu berangkat, kita main lagi ya? Inah beli baju dinas baru lo warna pink. Dikirim 3 hari yang lalu. Rian, pasti dong, MAH. Nggak sabar mau buka paketnya. Si nenek sihir lagi sibuk meeting, jadi aman. Papah kangen goyangan mamah. Nenek sihir. Panggilan sayang suamiku untuk istrinya yang memberinya makan. Tanganku gemetar menahan amarah yang meledak di ubun-ubun. Aku menggigit bibir bawahku sampai berdarah agar tidak menjerit. Aku menggulir layar ke atas. Lebih banyak chat menjijikan. Foto-foto Inah dengan pose seronok di dapurku, di sofa ruang tamuku, bahkan selfie mereka berdua di ranjang ini. Ranjang tempatku tidur sekarang. Tapi bukan hanya itu. Aku menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar seks. Bengkel Langganan. Pah, Inah mau tas yang kayak nenek sihir punya. Yang merknya Gucci-Guccian itu loh. Rian, boleh sayang. Nanti papa belikan pakai kartu tambahan si bos. Dia nggak bakal sadar, limitnya kan gede. Lagian dia sibuk nyari duit, kita yang nikmatin. Rian, mengirim foto bukti transfer 15 juta rupiah. Darahku mendidih. Uangku. Hasil keringatku banting tulang presentasi kesana kemari, menahan lelah dan kantuk, dipakai untuk membelikan barang mewah bagi pembantuku sendiri. Rian, kamu benar-benar parasit. Aku tidak membuang waktu. Dengan cepat, aku membuka fitur kamera di ponselku sendiri. Aku memotret semua percakapan itu. Aku memotret foto-foto mesum mereka. Aku memotret bukti transfer bank yang dia kirim ke rekening atas nama Inah. Ternyata dia punya rekening sendiri yang disembunyikan. Aku membuka galeri ponsel Rian. Di folder tersembunyi, aku menemukan video. Video mereka berdua.
Berdurasi 3 menit. Lokasinya di kamar mandi guest room. Tanggalnya 2 bulan lalu. Aku mengirim video itu ke telegramku, lalu segera menghapus jejak pengiriman di ponsel Rian. Aku memastikan semuanya bersih. Tidak ada notifikasi yang tertinggal. Proses itu memakan waktu hampir 1 jam. Setelah aku merasa cukup memiliki amunisi awal, aku meletakkan kembali ponsel Rian di nakas, tepat di posisi semula. Aku menatap wajah Rian yang tertidur pulas. Wajah yang dulu kucintai setengah mati, kini tampak seperti wajah iblis bertopeng malaikat. Tidur yang nyenyak. Sayang, bisikku lirih di kegelapan. Nikmati mimpi indahmu. Karena sebentar lagi, aku akan membuat hidupmu menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Keesokan harinya. Pagi yang cerah. Matahari masuk melalui celah gorden, menyinari debu-debu halus di udara. Aku bangun lebih awal, mandi, dan berdandan sangat rapi. Power dressing. Blazer merah marun, bibir merah menyala. Aku ingin terlihat dominan hari ini. Saat aku turun ke dapur, Inah sedang membuat kopi. Pagi, Inah, sapaku lantang. Inah terlonjak. Pagi, Bu. Tolong buatkan sarapan spesial hari ini. Nasi goreng seafood kesukaan Bapak. Udangnya yang banyak ya, perintahku sambil menuang air putih. Baik, Bu. Rian turun tak lama kemudian, masih dengan muka bantal namun berusaha terlihat segar. Dia mencium pipiku. Rasanya ingin kutampar, tapi aku menahannya. Aku tersenyum. Mas, hari ini kamu ke kantor jam berapa? Tanyaku sambil mengoles selai di roti. Agak siangan kayaknya. Mau ke bengkel dulu sebentar. Mobil agak bunyi, jawabnya santai. Aku tersenyum miring dalam hati. Bengkel. Kode untuk bermain dengan Inah saat aku pergi kerja. Oh, ya sudah. Hati-hati ya, kataku manis. Oh iya, Mas. Minggu depan kan ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Rian tampak berpikir sejenak, lalu matanya berbinar, pura-pura. Oh iya, astaga, aku hampir lupa. Kita mau dinner di mana, sayang? Aku nggak mau dinner berdua, jawabku. Aku mau bikin pesta kecil di rumah. Aku mau undang semua keluarga besar kamu. Ibu, bapak, adik-adikmu, dan juga keluargaku. Sekalian syukuran karena aku baru dapat bonus besar dari proyek Surabaya. Wajah Rian tampak ragu. Di rumah? Nggak repot? Mending di restoran aja. Enggak dong. Kan ada Inah. Aku melirik Inah yang sedang mengaduk nasi goreng. Punggungnya menegang. Inah pasti bisa bantu masak dan beres-beres. Ya kan, Inah? Inah berbalik, tersenyum kecut. Iya, Bu. Bisa. Lagi pula, lanjutku sambil menatap mata Rian dalam-dalam, aku mau mengumumkan sesuatu yang penting di depan keluarga besar nanti. Sesuatu yang akan mengubah hidup kita. Mata Rian membesar sedikit. Kejutan apa? Kamu hamil? Aku tertawa renyah. Rahasia dong. Pokoknya kamu siap-siap aja. Pastikan keluargamu datang semua ya. Terutama ibumu yang selalu bangga sama kesuksesan anaknya ini. Rian tersenyum lega, mengira aku akan mengumumkan kehamilan atau promosi jabatan lagi. Dia tidak tahu bahwa pengumuman itu adalah surat pemecatan dirinya dari hidupku dan dari perusahaan, serta tiket satu arah menuju kehancuran sosial. Oke, sayang. Aku pasti kabari mereka. Mereka pasti senang. Setelah sarapan, aku berangkat kerja. Namun, aku tidak langsung ke kantor. Aku berbelok ke sebuah toko elektronik spesialis keamanan di Glodok. Cari apa, Bu? Tanya penjaga toko. Saya cari kamera tersembunyi. Yang ukurannya sangat kecil, bisa merekam suara jernih, koneksi ke HP real-time, dan baterainya tahan lama. Saya butuh 3, kataku dingin. Buat pengawasan anak buah ya, Bu? Semacam itu. Buat mengawasi hama di rumah, jawabku datar. Aku membeli 3 kamera berbentuk detektor asap, jam meja digital, dan 1 lagi berbentuk gantungan baju. Pulang kerja nanti, saat Rian sibuk dengan bengkel, Nya dan Ina sibuk berlaga sibuk, aku akan memasang mata-mata elektronik ini.
Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka berpikir aku tidak ada. Aku ingin rekaman video dengan resolusi 4K saat mereka mengkhianatiku di ruang tamuku sendiri. Bukti chat dan foto di HP Rian sudah cukup untuk perceraian. Tapi untuk menghancurkan mereka di depan keluarga, dan membuat mereka tidak bisa menyangkal sedikit pun, aku butuh video. Aku butuh pertunjukan. Dan Inah, si pagar makan tanaman itu. Aku akan pastikan dia tidak akan pernah bisa bekerja di rumah tangga manapun di kota ini setelah aku selesai dengannya. Ponselku bergetar. Notifikasi dari bank. Transaksi kartu kredit tambahan, IDR 2.500.000 di toko emas Cahaya. Aku tersenyum sinis di dalam mobil. Silakan belanja sepuasmu hari ini, Inah. Anggap saja itu pesangon sebelum aku menendangmu ke jalanan. Nikmati selagi bisa, karena bon tagihannya akan sangat mahal. Bukan dibayar dengan uang, tapi dengan harga dirimu. Siang itu, aku pulang ke rumah saat jam makan siang. Ini hal yang sangat jarang kulakukan. Biasanya, aku makan siang dengan klien atau memesan salad di meja kerjaku. Namun, hari ini ada misi khusus. Rumah kosong. Rian sedang di kantor, atau mungkin sedang keluyuran, dan Inah, sesuai jadwal yang kuhafal di luar kepala, sedang pergi ke pasar tradisional untuk belanja mingguan. Aku punya waktu sekitar 1 jam. Dengan jantung berdebar bukan karena takut, tapi karena adrenalin pemburu, aku mengeluarkan 3 kotak alat penyadap visual yang kubeli kemarin. Kamera pertama, berbentuk detektor asap, kupasang tepat di langit-langit kamar tidur utama, menggantikan detektor lama yang sudah mati. Sudut pandangnya sempurna, mencakup seluruh tempat tidur dan pintu masuk. Tidak akan ada satu gerakan pun di atas kasur itu yang luput dari mataku. Kamera kedua, berbentuk jam meja digital yang stylish, kuletakkan di rak TV ruang keluarga. Posisinya strategis menghadap sofa panjang, tempat favorit Rian menonton bola, dan rupanya, tempat favorit Inah memijat, Bapak. Kamera ketiga, berbentuk gantungan baju tempel, kupasang di dapur, menghadap ke area meja makan dan pintu kamar Inah. Aku menyalakan aplikasi di ponselku. Connecting. Connected. Layar ponselku kini menampilkan 3 feed video berkualitas 4K. Jernih. Tajam. Bahkan suara detak jam dinding pun tertangkap oleh mikrofon sensitifnya. Aku tersenyum puas. Rumahku kini bukan lagi sekadar bangunan, tapi panggung sandiwara di mana aku adalah sutradara sekaligus penonton utamanya. Sebelum Inah pulang, aku segera kembali ke kantor. Sore harinya, aku sengaja pulang tepat waktu. Saat aku masuk, Rian sudah ada di rumah, duduk di sofa sambil menonton berita. Inah sedang menyapu lantai di dekatnya. Pemandangan yang tampak normal bagi orang awam, tapi menjijikan bagiku sekarang karena aku tahu apa yang terjadi saat kamera dimatikan. Hai, sayang. Tumben pulang tenggo, sapa Rian, bangkit dan mengecup pipiku. Aku melirik Inah. Dia memakai gelang emas baru di tangan kirinya. Gelang rantai dengan mainan hati kecil. Gelang yang notifikasinya masuk ke ponselku kemarin. Toko emas Cahaya. 2.500.000 rupiah. Iya, lagi nggak banyak kerjaan. Jawabku santai. Mataku terpaku pada pergelangan tangan Inah. Wah, Inah. Gelang baru? Suasana mendadak hening. Suara sapu Inah berhenti. Rian membeku di tempatnya berdiri. Iya, Bu. Inah menyembunyikan tangannya di balik punggung. Wajahnya memerah panik. Coba lihat. Aku mendekat, menarik tangan Inah yang kasar itu. Aku mengelus gelang emas itu perlahan. Cantik banget. Modelnya klasik. Mahal ini pasti. Kamu nabung berapa lama, Nah? Rian berdeham keras, mencoba mengalihkan perhatian. Itu, kemarin Inah izin ke saya mau beli emas. Katanya hasil nabung gajinya selama setahun ini. Ya kan, Nah? Rian memberi kode mata yang sangat jelas pada Inah. Iya, Pak. Betul. Saya nabung dikit-dikit, Bu. Buat investasi di kampung nanti, sahut Inah tergagap. Aku tersenyum miring. Hebat kamu, Nah. Pinter ngatur duit. Padahal gaji kamu kan standar ya, tapi bisa beli emas secepat ini. Bagus, bagus. Saya suka karyawan yang smart. Aku melepaskan tangannya. Ya sudah,
Terusin nyapunya. Jangan sampai emasnya lecet kena gagang sapu. Aku berlalu naik ke atas, meninggalkan mereka yang saling pandang dengan wajah pucat. Aku menahan tawa. Nabung setahun? Hah, itu uangku, Inah. Itu uang, nenek sihir, yang kamu hina di chat. Makan malam hari ini aku yang menyiapkan. Aku menyuruh Inah istirahat di kamarnya. Aku memasak pasta carbonara. Rian tampak senang, mengira suasana hatiku sedang sangat baik. Saat kami sedang makan berdua di meja makan yang diterangi lilin, aku memutuskan untuk menjatuhkan bom kecil pertama. Mas, panggilku lembut sambil memutar garpu di piring. Ya, sayang. Rian menatapku dengan mulut penuh. Aku merogoh saku celana rumahanku. Mengeluarkan benda keramat itu. Celana dalam merah jambu norak yang kutemukan di bawah kasur. Aku meletakkannya di atas meja makan, tepat di samping mangkuk salad. Prang! Garpu di tangan Rian jatuh membentur piring. Matanya melolot, nyaris keluar dari kelopaknya. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih kertas dalam hitungan detik. Dia tersedak makanannya sendiri, batuk-batuk hebat. Uhuk! Uhuk! Apa-apa itu? Tanyanya dengan suara tercekat, menunjuk gumpalan kain pink itu seolah itu adalah bom aktif. Aku meminum anggurku dengan tenang, lalu menatapnya dengan wajah polos. Sangat polos. Ini loh, Mas. Aneh banget deh. Kemarin pas aku cari AirPods yang jatuh di kolong tempat tidur kita, aku nemu ini. Aku mengambil celana dalam itu dengan ujung 2 jari, mengangkatnya tinggi-tinggi. Renda murahannya menjuntai menyedihkan. Aku bingung. Ini bukan punya aku. Ukurannya beda, bahannya juga kasar. Ini kayak lab dapur, tapi kok bentuknya celana dalamnya? Tanyaku dengan nada bingung yang dibuat-buat. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Rian. Dia melirik ke arah dapur, takut Inah keluar dan melihat benda itu. Mungkin itu punya Inah yang kebawa pas dia lagi beres-beres baju laundry. Rian mencoba mengarang alasan, suaranya bergetar hebat. Masa sih? Aku mengerutkan kening. Inah kan gak pernah nyuci pakaian dalamku dicampur sama punya dia. Lagian, kok bisa ada di bawah kasur, di sisi tempat kamu tidur lagi? Skakmat. Rian meneguk air putihnya rakus, sampai tumpah sedikit ke dagunya. Ya mana aku tahu, kamu kan tahu aku cowok, gak perhatiin hal-hal begituan. Mungkin Inah pakai buat lap debu di kolong kasur terus ketinggalan? Dia kan kadang suka sembarangan pakai kain bekas buat lap. Aku manggut-manggut. Oh, masuk akal juga. Berarti Inah jorok banget ya? Masa celana dalam bekas dipakai buat lap debu di kamar majikan? Mana baunya apek lagi? Aku melempar celana dalam itu ke lantai dengan jijik. Besok aku tegur dia deh. Nggak sopan banget. Lain kali kalau dia mau ngelap barang kamu di kamar, harus pakai tisu basah yang bersih dong. Jangan pakai kain ginian. Kalimatku ambigu. Bermakna ganda. Maksud kamu? Mata Rian menyipit ketakutan. Yang ngelap meja nakas kamu, Mas. Kamu mikir apa sih? Aku tertawa renyah. Kamu kok tegang banget? Santai aja kali. Rian tertawa sumbang. Hahaha, iya. Tegang soalnya kerjaan kantor lagi numpuk. Malam itu, lewat kamera tersembunyi yang kupantau dari iPad di kamar mandi, aku melihat Rian mengendap-endap ke dapur setelah aku pura-pura tidur. Dia menemui Inah yang sedang minum air. Goblok kamu, nah? Desis Rian setengah berbisik, tapi mikrofon menangkapnya jelas. Celana dalam kamu ketinggalan di kamar. Si Amara nemuin. Inah menutup mulutnya, matanya terbelalak ngeri. Hah? Terus ibu bilang apa? Pak? Ibu marah. Dia kira itu kain lap. Untung dia bego, umpat Rian. Dia percaya aja aku bilang itu lap debu. Tapi kita harus hati-hati. Jangan main di kamar atas lagi. Bahaya. Aduh, Pak, jantung saya mau copot. Terus gimana gelang ini? Ibu curiga nggak? Nggak, dia percaya kamu nabung. Udah, kamu tenang aja. Asal kamu servis aku terus. Aman. Si nenek sihir itu terlalu sibuk sama dunianya sendiri. Rian kemudian memeluk Inah dari belakang, meremas pinggulnya kasar.
Inah terkikik pelan meski wajahnya masih cemas. Di kamar mandi lantai atas, aku mencengkeram pinggiran wastafel sampai buku-buku jariku memutih. Untung dia bego, kata Rian. Baiklah, Mas. Anggaplah istrimu ini bego. Nikmatilah kemenangan kecilmu malam ini. Karena kebodohan terbesarmu adalah meremehkan wanita yang memegang kendali atas dompet dan reputasimu. 3 hari menuju pesta ulang tahun pernikahan. Undangan digital sudah kusebar. Aku mengundang keluarga besar Rian dari kampung, keluarga besarku, dan beberapa kolega penting dari kantor Rian, termasuk CEO perusahaannya yang kebetulan adalah teman kuliah ayahku. Siang itu, ibu mertua menelepon. Halo, Amara, suaranya tajam seperti biasa. Tanpa basa-basi. Halo, Bu. Apa kabar? Ibu sehat. Ini ibu sudah terima undangannya. Tumben kamu bikin acara? Biasanya sibuk ngejar duit terus sampai lupa suami. Sindirnya. Aku menarik napas panjang. Sabar. Sedikit lagi. Justru itu, Bu. Acara ini spesial buat Mas Rian. Saya mau menebus kesalahan saya yang sering sibuk. Ibu harus datang ya. Ada kejutan besar buat keluarga kita. Kejutan apa? Kamu hamil? Nada suaranya sedikit melunak, penuh harap. Obsesi wanita tua itu hanyalah cucu laki-laki. Ibu datang saja. Pokoknya ini tentang masa depan Rian. Saya jamin ibu nggak bakal mau melewatkan momen ini. Ya sudahlah. Ibu datang sama bapak dan adik-adik Rian. Awas kalau makanannya nggak enak. Oh ya? Si Inah suruh masak rendang yang banyak. Rian suka rendang buatan Inah, bukan catering mahal kamu itu. Tenang saja, Bu. Inah akan jadi bintang tamu spesial juga nanti, jawabku penuh arti. Ngaco kamu. Pembantu kok jadi bintang tamu? Telepon ditutup. Aku kembali menatap layar laptopku. Bukan pekerjaan kantor yang kulihat, tapi draft presentasi PowerPoint yang sedang kusun. Judul slide pertamanya bukan Laporan Keuangan Q3, melainkan Kisah Cinta Terlarang di Rumah Mewah. Aku menyusun foto-foto chat mesum mereka, bukti transfer, foto selfie mereka di ranjangku, dan potongan video CCTV yang merekam mereka berciuman di dapur pagi ini saat aku baru saja berangkat kerja. Semua tersusun rapi, kronologis, dan mematikan. Aku akan menayangkan ini di proyektor layar lebar saat pesta nanti. Tepat di depan ibu mertua yang sombong, di depan bos Rian, dan di depan semua orang yang menghormati, keluarga bahagia, kami. Tiba-tiba pintu ruang kerjaku diketuk. Sekretarisku masuk. Bu Amara, ada kiriman paket buat ibu. Tidak ada nama pengirimnya. Aku menerima amplop coklat tebal itu. Saat kubuka, isinya membuat senyumku makin lebar. Ini adalah hasil sewaan detektif swasta yang kuminta seminggu lalu untuk menyelidiki latar belakang Inah. Ternyata, gadis polos itu tidak sepolos yang dikira. Ada fotokopi KTP ganda. Ada catatan utang di beberapa pinjol. Dan yang paling mengejutkan, surat keterangan pernah melahirkan di sebuah bidan desa 2 tahun lalu, tepat sebelum dia bekerja di rumahku. Anaknya dititipkan di kampung. Wah, Inah. Gumamku. Ternyata kamu butuh uang bukan cuma buat gaya, tapi buat bayar utang dan biaya anak harammu. Fakta ini akan menjadi cherry on top di atas kue kehancuran mereka nanti. Rian yang sok suci, selingkuh dengan pembantu yang punya masa lalu kelam dan penuh utang. Ibu mertua pasti akan terkena serangan jantung mendengarnya. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang sangat ringan. Mas, Inah, panggilku saat makan malam. Mereka menoleh serempak. Besok lusa pestanya. Saya mau kalian berdua pakai baju yang bagus ya. Mas Rian pakai jas yang aku belikan di Italia tahun lalu. Dan Inah. Aku meletakkan sebuah kotak di meja. Ini seragam baru buat kamu. Gaun sederhana tapi elegan. Saya mau kamu tampil cantik pas melayani tamu nanti. Jangan malu-maluin saya. Inah membuka kotak itu. Sebuah dress sopan berwarna biru laut. Dia tampak terharu. Makasih banyak, Bu. Ibu baik banget sama saya. Aku tersenyum tulus. Tulus karena aku membayangkan betapa kontrasnya gaun cantik itu nanti dengan air mata dan rasa malunya saat diusir keluar rumah. Sama-sama.
Saya ingin kalian berdua terlihat sempurna saat kejutan itu tiba. Hitung mundur dimulai. 48 jam lagi menuju kiamat kecil di rumah nomor 12. Hari haji, hari penghakiman. Aku terbangun dengan perasaan aneh yang tenang. Sangat tenang, seperti permukaan danau sebelum badai besar menghantam. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Hanya ada fokus yang tajam setajam silet. Aku melihat Rian masih mendengkur di sampingku. Mulutnya sedikit terbuka, liurnya menetes ke bantal. Pria yang selama 5 tahun ini kubanggakan sebagai pangeran berkuda putih, kini tak lebih dari seonggok daging yang menyedihkan di mataku. Aku bangun perlahan, memastikan tidak membangunkannya. Hari ini adalah hari terakhir dia tidur di kasur empuk ini. Malam ini, dia mungkin akan tidur di jalanan, atau menumpang di rumah ibunya yang sempit. Aku turun ke bawah. Rumah sudah mulai sibuk. Catering yang kupesan untuk backup, karena aku tidak sudi memakan masakan Inah hari ini, mulai berdatangan lewat pintu samping. Dekorasi bunga segar mulai dipasang di ruang tamu dan taman belakang. Di dapur, Inah sedang sibuk. Dia mengenakan daster lusuh, belum berganti ke gaun biru pemberianku. Wajahnya tampak lelah tapi matanya berbinar. Mungkin Rian memberinya jatah pagi di dapur sebelum aku bangun tadi. Pagi, Inah. Semangat sekali, sapaku sambil menuang jus jeruk. Pagi, Bu. Iya dong, kan hari spesial ibu dan bapak. Jawabnya dengan senyum yang dibuat-buat semanis mungkin. Rendangnya sudah siap, Bu. Opor ayam juga sudah. Bagus. Pastikan rasanya enak ya. Lidah ibu mertua saya sangat tajam. Setajam omongannya, sindirku halus. Inah terkikik. Siap, Bu. Siang harinya, Rian turun dengan wajah sumringah. Dia memeluk pinggangku saat aku sedang mengecek sound system. Sayang, dekorasinya bagus banget. Kamu emang paling jago bikin acara, pujinya. Harus dong. Ini kan perayaan 5 tahun kita. Angka keramat. Harus berkesan seumur hidup. Jawabku sambil menepis pelan tangannya dengan alasan ingin membetulkan letak vas bunga. Aku jijik disentuh oleh tangan yang sama yang meraba tubuh Inah. Oh ya, Pak Hermawan jadi datang, tanya Rian, menyebut nama CEO perusahaannya. Jadi, tadi sekretarisnya konfirmasi. Beliau akan datang jam 7 malam. Wajah Rian tampak bangga sekaligus gugup. Wah, aku harus siap-siap nih. Harus kelihatan profesional di depan bos besar. Siapa tahu habis ini aku dipromosikan lagi. Aku tersenyum dalam hati. Ya, Mas. Kamu akan dipromosikan menjadi pengangguran. Pukul 6 sore. Tamu-tamu mulai berdatangan. Yang pertama datang, tentu saja, adalah rombongan keluarga Rian. Ibu mertuaku, Bu Sarni, datang dengan kebaya yang terlalu ketat dan lipstik merah menyala. Diikuti bapak mertua yang pendiam dan 2 adik perempuan Rian yang berisik, Sari dan Tika. Wah, rumahnya makin mewah aja. Komentar Bu Sarni begitu masuk, matanya menyapu sekeliling seolah menaksir harga barang-barangku. Tapi sayang, isinya sepi. Nggak ada suara tangisan bayi. Tusukan pertama malam ini. Biasanya aku akan sakit hati, tapi kali ini aku hanya tersenyum. Sabar ya, Bu. Malam ini kan kita berdoa bareng. Siapa tahu doanya terkabul. Jawabku. Halah, doa kalau nggak ada usaha ya percuma. Kamu kerja terus sih. Rahimnya jadi kering. Cibirnya pedas sambil duduk di sofa utama. Rian muncul, gagah dengan setelan jas Italia yang kubelikan. Dia langsung sungkem pada ibunya. Anak mamah yang berbakti. Gimana, Bu? Sehat? Tanya Rian. Sehat, Yan. Kamu kurusan ya? Pasti kurang diurus istrimu. Istrimu kan sibuk ngurusin uang orang lain. Bu Sarni melirikku sinis. Tiba-tiba Inah keluar dari dapur membawa nampan berisi minuman selamat datang. Dia sudah memakai gaun biru pemberianku. Rambutnya disanggul modern, aku menyuruhnya ke salon tadi siang. Harus kuakui, dia terlihat cantik. Dan itulah tujuanku. Aku ingin dia terlihat mencolok. Ini Inah, seru Bu Sarni. Pangling ibu. Cantik banget kamu, enduk. Udah kayak nyonya rumah aja. Sari dan Tika ikut memuji. Iya loh, Mbak Inah glowing banget.
Pakai skincare apa? Inah tersipu malu, melirik Rian sekilas. Rian menatapnya dengan pandangan lapar yang coba disembunyikan. Ah, ibu bisa aja. Ini kan dikasih Bu Amara bajunya, jawab Inah merendah. Tuh, Amara. Contoh Inah. Dia pinter masak, pinter ngurus rumah, badannya juga seger. Coba kamu belajar masak sama dia, biar suamimu betah di rumah, kata Bu Sarni tanpa perasaan. Aku mengepalkan tangan di balik punggung. Tunggu saja, Bu Sarni. Sebentar lagi ibu akan tahu seberapa pintar Inah mengurus anak ibu. Pukul 7 malam. Ruang tamu dan taman belakang sudah penuh. Keluargaku juga sudah datang. Papa dan Mama memelukku hangat. Mereka satu-satunya sumber kekuatanku malam ini. Kamu kelihatan agak pucat, sayang. Sakit? Bisik Mama. Enggak, Ma. Cuma deg-degan aja mau kasih speech. Dustaku. Dan tamu kehormatan pun tiba. Pak Hermawan, CEO perusahaan tempat Rian bekerja, masuk didampingi istrinya. Rian langsung menyambutnya dengan gaya menjilat yang khas. Selamat malam, Pak Hermawan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sebuah kehormatan bagi kami, kata Rian sambil membungkuk sedikit. Malam, Rian. Selamat ulang tahun pernikahannya. Istrimu hebat loh, saya sering dengar nama Amara di lingkaran bisnis. Kamu beruntung punya dia, puji Pak Hermawan sambil menyalamiku. Terima kasih, Pak, jawabku sopan. Silakan dinikmati hidangannya. Suasana pesta berjalan lancar. Musik jazz mengalun lembut. Orang-orang memuji makanannya, terutama rendang buatan Inah yang memang lezat. Inah berkeliling melayani tamu, menuangkan minum, dan setiap kali dia berpapasan dengan Rian di sudut yang agak gelap, aku melihat tangan mereka bersentuhan. Sedetik, tapi cukup. Mereka merasa aman. Mereka merasa dunia ini milik mereka. Mereka merasa aku adalah orang bodoh yang membiayai pesta kebahagiaan terselubung mereka. Aku berjalan menuju meja operator di sudut ruangan. Di sana ada laptopku yang sudah tersambung ke proyektor LCD besar. Layar putih raksasa sudah terpasang di salah satu dinding taman. Sudah siap, Bu? Tanya teknisi sewaan. Siap. Nanti begitu saya kasih kode, matikan musik dan fokuskan semua lampu ke layar ya, perintahku. Baik, Bu. Aku menarik napas panjang. Mengambil segelas wine, meneguknya habis dalam sekali minum untuk menenangkan saraf. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu setelah ini, hidupku akan berubah total. Tidak ada jalan kembali. Aku berjalan ke tengah panggung kecil yang sudah disiapkan. Mengambil mikrofon. Ting, ting, ting. Aku mengetuk gelas dengan sendok garpu untuk meminta perhatian. Musik perlahan mengecil. Percakapan para tamu mereda. Semua mata tertuju padaku. Rian berdiri di dekat ibunya, tersenyum bangga. Inah berdiri di dekat pintu dapur, memandangku dengan tatapan polos. Selamat malam, semuanya. Suaraku terdengar jernih dan stabil melalui pengeras suara. Malam. Jawab para tamu serempak. Terima kasih sudah datang di perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama. Banyak hal yang terjadi. Suka, duka, tawa, dan rahasia. Aku menekan kata terakhir itu sedikit lebih dalam. Rian masih tersenyum, tidak menyadari perubahan nada bicaraku. Malam ini, saya ingin mempersembahkan sesuatu yang spesial untuk suami saya tercinta, Rian. Pria yang selalu ada di rumah saat saya dinas luar kota. Pria yang sangat rajin, mengurus rumah tangga kami dibantu oleh asisten kami yang luar biasa. Inah, aku menunjuk Inah. Tepuk tangan terdengar. Inah menunduk malu-malu. Bu Sarni menepuk-nepuk bahu Inah bangga. Biasanya, video ulang tahun pernikahan isinya foto-foto liburan romantis atau kenangan manis masa lalu. Tapi saya pikir itu membosankan. Jadi, saya membuat video dokumenter pendek. Sebuah video tentang kejujuran. Tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini saat saya sedang banting tulang mencari nafkah. Lanjutku. Senyum di wajah Rian mulai pudar sedikit. Alisnya berkerut. Dia mungkin mulai merasakan ada yang tidak beres. Firasat. Video ini saya beri judul, Pagar Makan Tanaman. Hening.
Judul itu membuat beberapa tamu saling berbisik. Wajah Rian berubah tegang. Wajah Inah memucat. Operator, silakan, perintahku dingin. Lampu taman padam. Gelap gulita. Hanya cahaya dari proyektor yang menyala terang benderang, menembak ke layar putih raksasa. Slide pertama muncul. Bukan foto, tapi tangkapan layar chat WhatsApp yang diperbesar. Di sisi kiri layar terpampang jelas nama kontak, bengkel langganan. Di sebelahnya foto profil Inah yang sedang monyong-monyong genit. Isi chatnya terbaca jelas oleh semua orang, bahkan yang duduk di barisan paling belakang, karena resolusinya sangat tinggi. Rian, sayang, si nenek sihir berangkat besok ke Surabaya. Kita bisa main sepuasnya di kamar utama. Bengkel langganan, Inah, asyik. Papa jangan lupa transfer dulu ya buat beli baju dinas baru yang transparan. Suasana pesta yang tadi hangat mendadak berubah menjadi beku. Hening yang mencekam. Lebih senyap dari kuburan. Terdengar suara pekikan tertahan dari arah keluarga Rian. Aku tidak memberi jeda. Slide kedua muncul. Foto bukti transfer M-Banking. 15 juta rupiah ke rekening Inah. Keterangan berita, jajan cantik mamah. Slide ketiga. Foto selfie Rian dan Inah. Mereka berbaring di atas tempat tidurku. Spray sutra emasku menjadi latar belakang. Rian bertelanjang dada, Inah hanya mengenakan kemben handuk. Mereka tersenyum lebar ke arah kamera sambil menjulurkan lidah. Astaga, seru salah satu tamu. Ya Tuhan. Bisik mama di kejauhan. Aku melihat ke arah Rian. Dia berdiri mematung. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Lututnya gemetar hebat. Dia menatap layar itu seperti melihat hantu. Bu Sarni, ibu mertuaku, menganga lebar. Matanya bolak-balik menatap layar, lalu menatap Rian, lalu menatap Inah. Dan Inah, dia menjatuhkan nampan minuman yang dipegangnya. Prang! Bunyi pecahan gelas memecah keheningan, sekeras suara tembakan. Tapi aku belum selesai. Ini baru pembukaan. Jangan kaget dulu. Suaraku membelah ketegangan, terdengar sangat kejam di telinga mereka. Masih ada videonya. Aku menekan tombol play di remote presentasi. Video CCTV yang baru kurekam tadi pagi diputar. Di layar raksasa, terlihat jelas dapur rumahku. Resolusi 4K. Inah sedang mencuci piring. Rian datang dari belakang, memeluknya erat, menciumi lehernya, lalu tangannya merayap masuk ke dalam baju Inah. Audio terdengar jernih menggema di seluruh taman lewat speaker JBL yang mahal. Sabar ya, sayang. Nanti malam kita pura-pura baik di depan tamu. Biar si Amara nggak curiga. Habis pesta selesai, kalau dia tidur, aku ke kamar kamu. Suara Rian terdengar jelas. Iya, Pah. Tapi Ibu Sarni gimana? Galak banget. Jawab Inah di video. Halah, ibuku gampang. Asal kamu puji-puji dia, dia luluh. Yang penting uang Amara tetap mengalir ke kita. Video berhenti. Layar menjadi hitam. Lampu taman kembali menyala terang. Menyoroti wajah-wajah para pendosa yang kini telanjang tanpa tempat bersembunyi. Semua mata tertuju pada Rian dan Inah. Tatapan jijik, kaget, dan marah dari ratusan pasang mata. Aku berdiri tegak di panggung, menatap Rian tepat di manik matanya yang ketakutan. Selamat ulang tahun pernikahan, Mas Rian, ucapku datar. Ini hadiah kuku. Bukti perselingkuhanmu dengan pembantu yang kugaji dengan uangku sendiri. Rian membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mencoba melangkah maju, tangannya terulur padaku. Amara, dengar dulu ini rekayasa. Ini editan. Teriak Rian panik, mencoba menyangkal fakta yang tak terbantahkan. Alasan klise. Aku tertawa. Tawa yang kering. Editan? CCTV itu real time, Mas. Dan? Aku menoleh ke arah Pak Hermawan, bos Rian yang wajahnya merah pada menahan marah, karena merasa dipermalukan hadir di acara sampah seperti ini. Pak Hermawan, panggilku. Maaf saya membuat Bapak melihat hal menjijikan ini. Tapi saya pikir Bapak perlu tahu karakter asli karyawan Bapak. Orang yang bisa menipu istri yang sudah menghidupinya selama 5 tahun, pasti tidak akan ragu menipu perusahaan demi uang.
Pak Hermawan berdiri, membanting serbetnya ke meja. Dia menatap Rian dengan tatapan yang bisa membunuh. "Rian," bentak Pak Hermawan. Suaranya menggelegar. "Besok pagi, jangan datang ke kantor. Surat pemecatanmu akan dikirim lewat email. Saya tidak mempekerjakan sampah moral seperti kamu." Rian ambruk berlutut. Kakinya lemas. Karirnya tamat dalam hitungan detik. Tiba-tiba, sebuah tamparan keras terdengar. "Pla, bukan aku pelakunya. Tapi Bu Sarni." Ibu mertuaku yang sombong itu berjalan mendekati Inah, dan menampar pipi gadis itu sekuat tenaga hingga Inah terjerembab ke lantai. "Dasar perempuan gatel, pelacur!" teriak Bu Sarni histeris, berusaha menyelamatkan muka keluarganya yang sudah hancur lebur. "Kamu pakai guna-guna apa ke anak saya, hah? Kamu pasti pelet anak saya." Inah menangis meraung-raung di lantai, memegangi pipinya yang merah. Gaun biru cantiknya kini kotor terkena tumpahan minuman. "Ampun, Bu, ampun. Pak Rian yang mulai duluan. Pak Rian yang janjiin mau nikahin saya." Ratap Inah. "Bohong," teriak Rian, mencoba melempar kesalahan. "Dia yang goda aku. Dia yang telanjang depan aku." Pemandangan di depanku sungguh indah. Mereka saling serang, saling menyalahkan, seperti anjing liar yang berebut tulang busuk. Aku turun dari panggung perlahan, menghampiri mereka bertiga yang sedang membuat drama di tengah pesta. "Cukup," kataku tenang, tapi otoritas dalam suaraku membuat mereka diam. Aku menatap Rian yang berlutut, Inah yang menangis di lantai, dan Bu Sarni yang napasnya memburu. "Pesta sudah selesai. Silakan nikmati makanannya bagi para tamu yang masih selera makan. Dan untuk kalian bertiga." Aku menunjuk gerbang rumah. "Keluar dari rumah saya. Sekarang." "Amara, sayang tolong." Rian mencoba meraih kakiku, menangis seperti bayi. "Aku hilaf. Aku cuma main-main. Aku cinta sama kamu." Aku menendang tangannya menjauh. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Dan satu lagi, Rian. Besok pengacaraku akan mengirim gugatan cerai. Semua aset rumah, mobil, dan tabungan adalah atas namaku. Kamu keluar dari sini hanya membawa baju yang melekat di badanmu. Persis seperti saat aku memungutmu dulu." "Inah," aku beralih ke pembantuku yang gemetar. "Barang-barangmu sudah dikemas oleh Satpam Komplek dan ditaruh di pos Satpam depan. Termasuk bukti utang pinjolmu yang menumpuk. Silakan pergi sebelum aku panggil polisi atas tuduhan perzinahan." Malam itu, di bawah sorot lampu taman yang terang, aku melihat kehancuran total mereka. Namun, ini belum berakhir. Mengusir mereka hanyalah awal. Hukuman sosial yang sebenarnya baru akan dimulai besok pagi, saat video ini menyebar di grup WhatsApp keluarga besar dan kantor mereka. "Selamat datang di neraka dunia, suamiku." Gerbang besi hitam yang menjulang tinggi itu tertutup perlahan dengan suara klang yang berat dan final. Suara kunci otomatis yang berputar terdengar, seperti vonis hakim yang mengetuk palu. Di balik gerbang, lampu-lampu taman rumah Amara masih menyala terang, menyisakan jejak kemewahan yang baru saja mereka tinggalkan. Namun, di sisi luar, di trotoar jalanan kompleks yang dingin dan remang-remang, Rian berdiri mematung. Di sampingnya, ada 2 koper besar berisi baju-bajunya yang dilempar asal-asalan oleh Satpam tadi. Di sebelahnya lagi, Inah berdiri memeluk tas kresek besar berisi baju-baju lusuhnya. Gaun biru cantik yang kupakaikan padanya tadi kini tampak konyol, kotor, dan robek di bagian bahu akibat tarikan kasar Bu Sarni saat keributan terjadi. "Yan, kamu gimana sih?" Bu Sarni berteriak, memecah keheningan malam. Wanita tua itu kipas-kipas dengan tangannya, wajahnya merah padam karena marah dan malu. "Kenapa kamu diam saja diusir sama istrimu? Itu rumah kamu juga kan? Kamu punya hak." Bapak mertua dan kedua adik ipar Rian berdiri canggung di dekat tiang listrik, tak berani bersuara. Mereka masih syok melihat video tadi. Rian menoleh, matanya merah. "Bu, diam dulu. Aku lagi pusing." "Pusing, pusing. Kamu tuh bodoh." Bu Sarni menunjuk Inah yang sedang sesenggukan. "Gara-gara perempuan kampung ini. Kamu buang berlian demi kerikil kali. Lihat sekarang."
Kita jadi tontonan tetangga. Memang benar. Beberapa tetangga kompleks mulai mengintip dari balik jendela gorden mereka. Drama di halaman rumah Amara tadi cukup keras, hingga terdengar ke rumah sebelah. Mas Rian? Inah mencoba memegang lengan Rian. Kita mau tidur di mana malam ini? Rian menepis tangan Inah kasar. Jangan sentuh aku. Gara-gara kamu lupa celana dalam sialan itu, hidupku hancur. Inah menangis lagi. Kok nyalahin aku? Mas Rian juga yang mau main di kamar. Sudah, bentak Rian. Dia merogoh saku jas mewahnya, jas yang dibelikan Amara, mencari kunci mobil. Dia berjalan menuju mobil Pajero Sport yang terparkir di luar pagar. Itu mobil yang biasa dia pakai sehari-hari. Kita pergi dari sini. Kita ke hotel dulu, gerutu Rian sambil menekan tombol unlock di remotenya. Hening. Mobil tidak merespons. Lampu tidak berkedip. Pintu terkunci rapat. Rian menekan tombol itu berkali-kali dengan panik. Klik, klik, klik. Tetap tidak ada reaksi. Pak Rian, suara berat menegur dari pos satpam. Pak Ujang, kepala keamanan kompleks yang sudah bekerja di sana 5 tahun, keluar dengan wajah datar. Di tangannya ada sebuah kunci mobil. Maaf, Pak. Atas perintah Ibu Amara, kunci mobil Bapak sudah saya sita kunci cadangannya, dan kuncinya sudah direset tadi sore sama montir panggilan. Mobil ini atas nama PT milik Ibu Amara. Jadi Bapak tidak berhak membawanya. Rian melotot. Ujang, kamu jangan kurang ajar ya. Saya suami majikan kamu. Mantan suami, mungkin Pak. Jawab Pak Ujang santai, tanpa rasa hormat sedikitpun. Dulu dia selalu menunduk hormat pada Rian. Tapi setelah melihat video, pagar makan tanaman, yang ternyata juga disiarkan live ke grup WhatsApp keamanan kompleks oleh Amara, rasa hormat itu hilang. Mobil Bapak yang satu lagi, yang Avanza lama, ada di garasi dalam. Tapi Ibu bilang itu juga atas nama Bapak mertua Ibu, Ayah Amara. Jadi Bapak tidak punya kendaraan apa-apa di sini. Rian menendang ban mobil Pajero itu dengan frustrasi. Sialan, Amara benar-benar. Jadi kita naik apa, Mas? Tanya Sari, adik Rian, mulai merengek. Kakiku pegel pakai heels. Naik taksi, bentak Rian. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi taksi online. Dia memesan taksi besar untuk mengangkut mereka semua dan koper-koper itu. Saat taksi datang, mereka berebut masuk seperti pengungsi. Inah mencoba ikut masuk ke kursi belakang. Kamu mau ngapain? Bu Sarni mendorong Inah keluar. Nggak muat. Kamu pulang sendiri sana ke kampung. Mas Rian? Inah menatap Rian memelas. Aku nggak punya uang. Dompetku ketinggalan di kamar pembantu. Rian memijat pelipisnya. Dia benci situasi ini, tapi dia sadar Inah memegang kartu as. Jika Inah dibiarkan menggelandang dan bicara ke media atau polisi, Rian bisa makin hancur. Masuk, Inah. Duduk di bawah kaki kalau perlu, perintah Rian. Inah akhirnya menyelip masuk, duduk berhimpitan dengan adik-adik Rian yang menatapnya jijik. Taksi meluncur meninggalkan kawasan elit itu. Ke hotel bintang 4 di pusat kota, Pak, kata Rian pada sopir taksi. Dia butuh tempat tidur empuk dan room service untuk melupakan malam jahanam ini. Setibanya di lobi hotel mewah, Rian turun dengan gaya sok kaya yang tersisa. Dia menuju resepsionis. 1 kamar suite dan 1 kamar standard, kata Rian sambil mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Kartu tambahan dari rekening utama Amara. Resepsionis menggesek kartu itu. Maaf, Pak. Kartunya declinet. Jantung Rian mencelos. Coba lagi. Itu limitnya 100 juta. Digesek lagi. Tetap ditolak. Pak, ada keterangan stolen or lost card, kartu hilang atau dicuri. Rian mengeluarkan kartu kedua. Ditolak. Kartu ketiga. Ditolak. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Amara tidak main-main. Dia benar-benar memblokir akses ke semua sumber dana dalam hitungan jam. Rian mengecek saldo rekening pribadinya lewat M-Banking. Rekening yang biasa dia pakai untuk menampung uang jajan dari Amara dan gaji bulanannya. Saldo, Rp450.000. Rian lupa.
Kemarin dia baru saja mentransfer 15 juta terakhir ke Inah untuk belanja, dan sisanya dia pakai untuk down payment motor sport baru yang dia sembunyikan, yang untungnya belum lunas. Dia miskin. Mendadak miskin. Pak, jadi check-in? Tanya resepsionis curiga melihat wajah pucat Rian. Nggak jadi. ATM saya bermasalah. Rian berbalik dengan langkah gontai. Dia kembali ke taksi yang masih menunggu, argometernya terus berjalan. Kemana, Pak? Tanya sopir taksi mulai kesal. Rian menelan ludah. Harga dirinya hancur lebur. Ke kontrakan ibu saya. Di Kampung Melayu. Bu Sarni melotot. Yan, rumah ibu kan sempit, panas. Masa kita tidur desak-desakan? Terus mau kemana lagi, Bu? Aku nggak punya duit. Semua diblokir Amara, teriak Rian putus asa. Sementara itu, di dalam istana yang kini sunyi. Aku duduk di sofa ruang tengah, ditemani segelas wine mahal yang rasanya jauh lebih nikmat dari biasanya. Rumah ini sepi, tapi bukan sepi yang menyedihkan. Ini adalah kesunyian yang bersih. Udara terasa lebih ringan tanpa bau pengkhianatan. Ponselku berdering. Pak Bagas, pengacaraku. Halo, Bu Amara. Sesuai instruksi, surat pemecatan Pak Rian sudah diproses HRD malam ini juga dengan alasan pelanggaran kode etik berat. Besok pagi kurir akan mengantar suratnya ke alamat KTP-nya, alamat orang tuanya. Bagus. Bagaimana dengan aset? Aman, Bu. Sertifikat rumah, tanah, dan deposito semua atas nama ibu karena perjanjian pranikah yang dulu ibu buat, dan Rian tanda tangani tanpa membaca karena terlalu silau dengan cinta. Rekening bersama sudah saya bekukan. Kartu kredit tambahan sudah dimatikan. Terima kasih, Pak Bagas. Lanjutkan proses cerainya secepat mungkin. Saya tidak mau mediasi. Siap, Bu. Dengan bukti video dan chat itu, hakim akan memutus verstek dengan cepat. Aku menutup telepon. Aku berjalan ke dapur. Tempat favorit Rian dan Inah. Aku melihat sekeliling. Panci-panci, piring-piring, semuanya pernah disentuh oleh tangan kotor Inah. Besok, aku akan memanggil jasa pembersih profesional untuk mensterilkan seluruh rumah. Aku akan menyuruh mereka membuang kasur di kamar utama, sofa di ruang tengah, dan semua peralatan masak di dapur. Aku akan membeli semuanya baru. Aku tidak mau ada satu atom pun bekas mereka yang tertinggal. Aku melihat ke lantai, di dekat meja makan. Ada anting palsu Inah yang terjatuh saat dia diseret keluar tadi. Aku memungutnya dengan tisu, lalu membuangnya ke tempat sampah. Selamat menikmati hidup yang sebenarnya, Rian, gumamku. Pagi hari di kontrakan Bu Sarni. Sinar matahari masuk melalui ventilasi yang berdebu, langsung menyorot wajah Rian yang tidur meringkuk di atas karpet tipis di ruang tamu. Badannya pegal linu. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berdecit-decit memutar udara panas. Di sebelahnya, bapaknya tidur mendengkur keras. Di kamar sempit, Bu Sarni, Inah, dan kedua adiknya tidur berhimpitan seperti ikan pindang. Rian terbangun karena suara notifikasi ponsel yang bertubi-tubi. Ting, 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 ting. Rian mengucek matanya, meraih ponselnya. Dia membuka WhatsApp. Ada 99 pesan baru. Dia membuka grup kantor. Angga, marketing, gila lo, Yan. Sumpah gue nggak nyangka lo sejahat itu sama Bu Amara. Malu-maluin divisi kita. Siska, HRD, Pak Rian, tolong jangan datang ke kantor hari ini. Barang-barang Bapak sudah kami kirim via GoBox ke alamat orang tua. Akses ID card Bapak sudah dicabut. Video pesta semalam. Seseorang merekamnya dan menyebarkannya. Video saat Rian berlutut memohon, video chat mesum, nenek sihir, video Inah ditampar. Semuanya ada di sana. Viral. Rian membuka Instagram. Akun Gosip Kota sudah mempostingnya dengan caption. Suami parasit selingkuh sama Art, disebut nenek sihir, dipecat istri Sultan di pesta anniversary. Kolom komentar penuh caci maki. Ganteng doang, modalnya selangkangan. Itu Artnya nggak tahu diri banget. Dikasih hati minta jantung. Mampus lu. Mbak istrinya keren banget cara balasnya.
Definisi membuang berlian demi tai kucing. Rian melempar ponselnya ke lantai. Dia menjambak rambutnya sendiri. Habis. Reputasinya habis. Siapa yang mau mempekerjakan dia sekarang? Di dunia korporat, berita seperti ini menyebar lebih cepat dari api. Mas Rian. Inah keluar dari kamar, matanya bengkak. Dia memakai daster Bu Sarni yang kebesaran. Mas, lapar. Beli sarapan dong, rengek Inah. Dia belum sadar situasi sepenuhnya. Bu Sarni muncul di belakangnya, langsung menjewer telinga Inah. Aduh, sakit, Bu. Lapar? Kamu pikir ini restoran? Kamu bangun, cuci piring sana, cuci baju bapak. Di sini nggak ada pembantu, kamulah pembantunya, bentak Bu Sarni. Tapi kan saya calon istri Mas Rian, Bu. Calon istri gundulmu. Anakku hancur gara-gara kamu. Kalau Rian gak balikan sama Amara, kamu harus angkat kaki dari sini. Rian hanya diam menatap pertengkaran itu dengan tatapan kosong. Dulu, dia akan membela Inah. Sekarang, melihat wajah Inah hanya membuatnya mual. Dia melihat wajah penyebab kemiskinannya. Tiba-tiba, ada suara motor berhenti di depan kontrakan. Suara knalpot bising. Inah, keluar lo, teriak suara laki-laki kasar. Wajah Inah langsung pucat pasi. Mati aku. Siapa itu? Tanya Rian. Itu penagih utang. Cicit Inah. Rupanya, selama tinggal di rumah Amara, Inah menggunakan alamat rumah mewah itu untuk mengajukan pinjaman online ilegal dalam jumlah besar, untuk gaya hidup dan judi slot. Tapi karena semalam Amara mengusirnya, Amara dengan berbaik hati memberikan alamat baru Inah, alamat orang tua Rian, kepada para debt collector yang meneror ponsel Amara pagi ini. Rian mengintip keluar jendela. Dua orang berbadan besar dengan jaket kulit berdiri di depan pagar, memukul-mukul pagar besi. Bayar utang lo, jangan ngumpet. Ya Tuhan. Bu Sarni lemas dan terduduk di kursi. Masalah apa lagi ini Gusti? Rian menatap Inah dengan tatapan membunuh. Kamu punya utang berapa? 50 juta, Mas. Jawab Inah gemetar. Sinting. Rian berteriak histeris. Dia bangkrut, dipecat, dipermalukan, dan sekarang harus menghadapi debt collector karena selingkuhannya. Di kantor, aku duduk di kursi kebesaranku. Wajahku segar, make up sempurna. Sekretarisku masuk membawa kopi. Bu, di lobi ada Pak Rian. Dia memaksa mau ketemu ibu. Katanya mau minta maaf dan minta pesangon. Aku tertawa kecil. Pesangon? Dia pikir ini PHK massal? Aku menyeruput kopiku. Bilang sama satpam, usir dia. Kalau dia melawan, panggil polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Dan satu lagi, berikan dia amplop ini. Aku menyerahkan amplop putih. Isinya bukan uang. Isinya adalah tagihan. Tagihan kartu kredit tambahan bulan ini, termasuk gelang emas Inah, tagihan biaya pesta catering semalam, karena di kontrak catering, aku menulis nama Rian sebagai penanggung jawab pembayaran meski aku yang pesan, dan tagihan biaya perbaikan mobil Pajero yang dia rusakkan bumpernya minggu lalu. Totalnya hampir 75 juta. Suruh dia bayar itu dalam 3x 24 jam. Kalau tidak, pengacara saya akan menyita satu-satunya aset yang dia punya, tanah warisan kakeknya di kampung yang tidak seberapa itu. Baik, Bu. Aku memutar kursi menghadap jendela, melihat pemandangan gedung pencakar langit Jakarta. Balas dendam terbaik bukanlah kemarahan. Balas dendam terbaik adalah melihat mereka memakan buah simalakama yang mereka tanam sendiri, sementara kita duduk manis menontonnya dari Menara Gading. Namun, aku tahu Rian tidak akan menyerah begitu saja. Dia tipe benalu yang ulet. Dia pasti akan mencoba cara lain untuk kembali padaku atau menghancurkanku balik. Tapi aku siap. Karena aku masih memegang satu kartu truf lagi tentang rahasia keluarga mereka yang belum kubuka. Pagi itu di kontrakan Bu Sarni bukan dimulai dengan kicauan burung atau aroma kopi, melainkan dengan teriakan dan bunyi barang pecah. Dua penagih utang, debt collector, berbadan kekar itu tidak mau mendengar alasan. Mereka tidak peduli Rian mantan direktur atau Inah sedang hamil imajiner. Bagi mereka,
Utang adalah nyawa. Jatuh tempo sudah lewat 2 minggu. Bunga berbunga. Total sekarang 55 juta. Bentak salah satu penagih yang memiliki tato naga di lehernya. Bang, sabar bang. Saya ini baru kena musibah. Rian mencoba bernegosiasi. Tangannya gemetar melindungi ibunya yang menangis di pojok ruang tamu. Bodoh amat. Lu mau kena musibah kek? Mau kiamat kek? Bayar. Kalau enggak, barang di sini kita angkut. Tanpa menunggu persetujuan, si penagih memberi kode pada temannya. Mereka mulai mencabut kabel televisi tabung milik Bu Sarni, satu-satunya hiburan wanita tua itu. Mereka juga mengambil kulkas 1 pintu yang isinya cuma air putih dan sisa sayur kemarin. Jangan, itu TV cicilannya baru lunas. Jerit Bu Sarni histeris, mencoba menahan kulkasnya. Minggir, Nek. Ini jaminan sementara sampai si Inah bayar. Teman si penagih mendorong Bu Sarni kasar, hingga jatuh terduduk di kursi rotan yang sudah reot. Rian mendidih. Dia mengepalkan tangan, ingin memukul, tapi akal sehatnya yang tersisa menahannya. Dia kalah jumlah, kalah tenaga, dan kalah mental. Jika dia melawan, mereka bisa babak belur, atau lebih parah, kontrakan ini dibakar. Bawa saja, teriak Rian putus asa. Bawa TV busuk itu. Tapi pergi kalian dari sini. Oke. Kita kasih waktu 3 hari lagi buat lunasin sisanya. Kalau enggak, kita datang bawa masa 1 truk. Kita obrak-abrik tempat ini. Ancam si tato naga sebelum ludah ke lantai dan pergi membawa barang-barang elektronik itu. Hening sejenak setelah motor mereka menderu pergi. Lalu, badai kedua datang. Bu Sarni berdiri, wajahnya merah padam, air mata bercampur ingus membasahi wajah keriputnya. Dia menatap Inah yang meringkuk ketakutan di balik pintu kamar. Dasar perempuan sial. Bu Sarni menyambar sapu lidi yang ada di dekatnya, dan memukulkannya membabi buta ke arah Inah. Plak, buk, plak, aduh. Ampun, Bu, ampun. Inah menjerit kesakitan, melindungi kepalanya dengan tangan. Gara-gara kamu, TV-ku hilang. Kulkasku hilang. Kamu bawa petaka ke rumah ini. Pergi kamu. Pergi. Rian hanya diam menonton. Dulu, dia akan pasang badan melindungi Inah. Dia akan memeluk Inah dan memarahi ibunya. Tapi hari ini, dia melihat Inah dipukuli ibunya dengan tatapan dingin. Bahkan ada sedikit rasa puas di hatinya. Rasakan, batin Rian. Itu bayaran karena kamu ceroboh ninggalin celana dalam dan hancurin hidupku. Mas Rian, tolongin aku. Rintih Inah, kulitnya bilur-bilur merah terkena sabetan lidi. Ibu benar, kata Rian dingin. Kamu memang pembawa sial. Kalau bukan karena kamu ngerengek minta tas branded, minta HP baru, minta emas, utang kamu gak akan segunung itu. Nah, kamu mau gaya sosialita pakai duit setan. Inah menatap Rian tak percaya. Mas, kamu juga nikmatin uang itu. Kita makan enak, check-in hotel, itu pakai uang siapa kalau bukan uang pinjaman itu juga pas kamu lagi bokek. Berani kamu jawab? Bu Sarni hendak memukul lagi, tapi Rian menahannya. Sudah, Bu, capek. Pukulin dia gak akan balikin TV ibu. Rian duduk di lantai, mengusap wajahnya kasar. Perutnya keroncongan perih. Dia belum makan sejak semalam. Aku harus ke kantor Amara, gumam Rian. Ngapain? Tanya Sari, adiknya, sinis. Mau minta-minta lagi? Amara itu masih istri sahku secara hukum. Mata Rian berkilat nekat. Harta Gonogini belum dibagi. Aku punya hak atas setengah kekayaan dia selama pernikahan. Mobil, rumah, saham itu ada bagianku. Aku mau minta uang muka bagianku. Rian berdiri, merapikan kemejanya yang kusut dan bau apek. Ibu doakan, Yan. Luluhkan hati istrimu itu. Bilang ibu sakit keras kalau perlu. Amara itu hatinya lembek. Dia nggak tegaan, kata Bu Sarni, kembali menyalakan harapan palsu. Siang hari, di lobi gedung perkantoran Amara. Rian tertahan di meja resepsionis. Dia tidak bisa melewati gate otomatis karena kartu aksesnya sudah mati. Mbak, tolong panggilkan Amara. Saya suaminya. Ini darurat.
kata Rian pada resepsionis cantik yang menatapnya dengan pandangan aneh. Maaf, Pak Rian. Bu Amara sedang rapat direksi. Dan ada instruksi khusus dari beliau untuk tidak menerima tamu atas nama Bapak. Jawab resepsionis itu sopan namun tegas. Saya bukan tamu. Saya suaminya. Panggil dia atau saya teriak di sini, ancam Rian. Urat malunya sudah putus. Tiba-tiba, 4 orang security berbadan tegap mengepung Rian. Silakan keluar baik-baik, Pak. Atau kami seret, kata Danru, Komandan Regu, security. Kalian gak tahu siapa saya? Tahu. Bapak mantan suami parasit yang viral itu kan? Celetuk salah satu security muda sambil tersenyum mengejek. Wajah Rian panas. Orang-orang di lobi, karyawan yang lalu lalang, kurir paket, tamu, semua menoleh dan mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Tuh orangnya. Ih, nggak tahu malu ya, udah selingkuh masih ngejar harta. Itu yang dibilang nenek sihir kan? Rian merasa ditelanjangi di depan umum. Tepat saat security hendak memegang lengannya, lift khusus eksekutif terbuka. Amara keluar. Dia tampak memukau. Mengenakan setelan powersuit putih bersih, rambut blow sempurna, dikelilingi oleh 2 asisten dan pengacaranya, Pak Bagas. Dia berjalan dengan dagu terangkat, memancarkan aura kesuksesan yang tak tersentuh. Amara, teriak Rian, menerobos barikade security. Security menahannya, tapi Amara mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. Amara berhenti berjalan. Dia melepas kacamata hitamnya perlahan, menatap Rian dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik yang elegan. Ada apa, Rian? Kamu bikin kotor lobi kantorku. Suaranya tenang tapi tajam. Amara, napas Rian memburu. Kita perlu bicara. Masalah pembagian harta. Aku butuh uang sekarang. Buat ibu. Ibu sakit. Amara tersenyum miring. Ibu sakit? Atau debt collector Inah yang sakit jiwa? Rian tercekat. Amara tahu semuanya. Jangan bawa-bawa Inah. Ini hak aku. 5 tahun kita nikah, aku berhak dapat setengah aset. Pak Bagas, pengacara Amara, melangkah maju. Dia menyerahkan sebuah map tebal ke dada Rian. Silakan dibaca, Pak Rian. Itu salinan perjanjian pranikah yang Bapak tanda tangani 5 tahun lalu. Di pasal 4 ayat 1 tertulis jelas, apabila terjadi perceraian akibat perselingkuhan yang dibuktikan dengan bukti valid, maka pihak yang berselingkuh kehilangan hak atas harta bersama dan wajib membayar ganti rugi imaterial. Mata Rian melolot membaca dokumen itu. Dia ingat pernah menandatangani tumpukan kertas saat fitting baju pengantin dulu, tapi dia tidak pernah membacanya karena terlalu sibuk membayangkan hidup enak. Dan ini, Pak Bagas menyerahkan amplop kedua, amplop yang dititipkan Amara kemarin. Ini tagihan utang Bapak. Total 75 juta. Jatuh tempo besok. Jika tidak dibayar, kami akan menyita tanah warisan di kampung atas nama Bapak. Tanah itu buat hari tua Bapak dan Ibu. Suara Rian bergetar. Tanah seluas 200 meter di desa adalah satu-satunya aset keluarganya yang tersisa. Makanya bayar, sahut Amara dingin. Kamu punya ginjal kan? Jual saja kalau perlu. Amara, kamu tega banget. Kamu iblis, teriak Rian. Amara melangkah mendekat, membisikkan sesuatu tepat di telinga Rian. Bisikan yang menghancurkan sisa kewarasan suaminya. Kamu pikir kamu satu-satunya korban Inah? Coba kamu tanya selingkuhanmu itu. Siapa itu? Budi, yang dia titipkan di kampung Ceger. Anak laki-laki umur 2 tahun. Anak siapa itu? Dan kenapa dia butuh uang banyak? Bukan cuma buat gaya, Rian. Tapi buat bayar utang bapak dari anak itu yang dipenjara. Rian membeku. Darah seolah berhenti mengalir di tubuhnya. Apa? Selamat mencari tahu, Mas. Ternyata kamu bukan cuma suami yang buruk, tapi juga selingkuhan yang bodoh. Kamu membiayai janda anak 1 dan suaminya yang narapidana. Amara memakai kembali kacamata hitamnya. Seret dia keluar. Security langsung menyeret Rian yang masih syok berat keluar gedung, melemparnya ke trotoar panas Jakarta. Sore harinya,
Rian pulang ke kontrakan dengan jiwa yang kosong namun dipenuhi amarah yang menyala-nyala. Dia berjalan kaki sejauh 5 kilometer karena tidak punya uang untuk ongkos. Sesampainya di rumah, dia melihat Inah sedang makan mie instan mentah karena gas habis di pojok ruangan. Bu Sarni sedang salat asyar sambil menangis. Rian masuk, membanting pintu sampai engselnya nyaris copot. Inah terlonjak kaget. "Mas Rian? Gimana?" Dapat uang dari Bu Amara, matanya berbinar penuh harap. Rian berjalan mendekati Inah. Tatapannya gelap. "Siapa Budi?" tanya Rian pelan. Wajah Inah langsung pucat pasi. Mie instan di tangannya jatuh ke lantai. Kamu ngomong apa, Mas?" "Siapa Budi?" teriak Rian menggelegar, mencengkeram bahu Inah kuat-kuat. "Jawab jujur atau aku bunuh kamu sekarang." Itu. Inah gemetar hebat, air matanya tumpah. "Itu anakku, Mas, di kampung." Dunia Rian berputar. Pengakuan itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. "Anak?" Rian tertawa sumbang, tawa orang gila. "Jadi selama ini, kamu punya anak? Kamu janda?" "Aku belum nikah resmi, Mas. Itu kecelakaan. Bapaknya dipenjara kasus narkoba. Aku butuh uang buat bayar utang dia biar dia nggak dipukulin di sel." Inah menangis, bersujud di kaki Rian. "Maafin aku, Mas. Aku nggak bermaksud bohong." Bu Sarni yang baru selesai salam langsung pingsan mendengar pengakuan itu. "Ibu," teriak Sari dan Tika. Tapi Rian tidak peduli pada ibunya. Dia menatap Inah dengan kebencian yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. "Kamu." Rian menunjuk wajah Inah dengan jari gemetar. "Aku korbankan istriku yang sempurna. Aku korbankan jabatanku. Aku korbankan rumah mewahku. Aku korbankan kehormatanku. Demi seorang pembantu janda anak satu yang suaminya napi narkoba? Mas, tapi aku cinta sama kamu. Cinta tahi kucing." Rian menendang Inah hingga terguling. "Keluar kamu. Pergi dari sini. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi." "Mas, jangan usir aku. Di luar banyak debt collector. Aku bisa mati." "Biarin kamu mati. Itu lebih baik daripada bikin hidupku neraka." Rian menyeret Inah, menjambak rambutnya, dan melemparkannya keluar dari pintu kontrakan. Tetangga-tetangga yang sedang ngerumpi sore kaget melihat pemandangan itu. "Pergi. Jangan balik lagi." Rian melempar tas kresek baju Inah ke selokan yang hitam pekat. Inah menangis meraung-raung di jalanan gang sempit itu, basah kuyup oleh air got, dipermalukan di depan warga kampung yang menontonnya seperti sirkus. Tidak ada lagi Inah yang sok cantik dengan gaun biru. Yang ada hanya wanita malang yang menuai karma instan. Rian menutup pintu, menguncinya, lalu merosot di baliknya. Dia menangis. Menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih kehilangan Inah, tapi menangisi kebodohannya sendiri. Amara benar. Dia telah membuang berlian demi sebongkah kotoran. Sementara itu, Inah berjalan tertatih-tatih menyusuri gang. Dia tidak punya tujuan. Uang di kantongnya nol. HP-nya sudah dijual Rian tadi pagi untuk beli rokok, sebelum Rian ke kantor Amara. Dia lapar, sakit, dan ketakutan. Saat dia sampai di ujung gang yang sepi, sebuah mobil van hitam berhenti di dekatnya. Pintu geser terbuka. Dua pria berwajah sangar turun. Itu bukan debt collector yang tadi pagi. Ini kelompok lain dari aplikasi pinjol berbeda yang dia hutangi. "Nah, ini dia si Inah," kata salah satu pria. "Susah banget dicari." "Mas, tolong, saya nggak punya uang." Inah mundur ketakutan. "Nggak punya uang? Ya udah, bayar pakai tenaga aja. Bos kami butuh tenaga kerja wanita buat dikirim ke perkebunan di luar pulau. Kontrak seumur hidup sampai utang lunas," kata pria itu menyeringai. "Nggak mau, tolong." Inah mencoba lari, tapi tenaga pria itu jauh lebih kuat. Mereka membekap mulut Inah, menyeretnya masuk ke dalam mobil. Tidak ada yang menolong. Orang-orang kampung terlalu takut atau terlalu tidak peduli pada nasib pelakor yang viral itu. Mobil van itu melaju pergi,
membawa Inah menuju nasib yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar diusir dari rumah mewah. Pagar yang makan tanaman itu kini telah dicabut paksa dan dibuang ke tempat pembakaran sampah. Malam itu, di apartemen baruku, aku pindah sementara dari rumah kenangan buruk itu. Aku menerima pesan singkat dari orang bayaranku yang mengawasi kontrakan Rian. Laporan, target wanita, Inah, sudah diusir paksa oleh target pria, Rian. Terjadi kekerasan fisik. Target wanita kemudian terlihat dibawa oleh sekelompok orang tak dikenal di ujung gang, kemungkinan sindikat tenaga kerja ilegal atau penagih utang. Target pria sekarang mengurung diri, ibunya sakit keras, stroke ringan. Aku membaca pesan itu sambil membelai kucing Persia baruku. Satu hama sudah tersingkir, gumamku. Tinggal satu lagi. Tapi Rian tidak akan kubiarkan hilang begitu saja. Kematian atau kegilaan terlalu mudah baginya. Aku ingin dia tetap sadar, tetap waras, agar bisa merasakan setiap detik penderitaan kemiskinan dan penyesalan seumur hidupnya. Aku menelepon Pak Bagas. Pak, lanjutkan eksekusi tanah di kampung. Besok pasang plang, disita, di tanah orang tua Rian. Biar satu kampung tahu kalau anak kebanggaan mereka sudah bangkrut, dan membuat orang tuanya kehilangan tanah leluhur. Siap, Bu. Itu akan sangat memukul mental warga desa yang menjunjung tinggi kehormatan tanah. Aku tersenyum puas. Matahari bersinar terik di atas desa Sukamaju, kampung halaman orang tua Rian. Debu-debu jalanan pedesaan yang belum diaspal beterbangan, saat sebuah mobil bak terbuka sewaan berhenti di depan sebuah rumah joglo tua. Rian turun dari mobil dengan wajah kusut. Kemejanya yang dulu licin kini lecek dan bernoda keringat. Di belakangnya, Bu Sarni dibopong turun oleh Sari dan Tika. Wanita tua itu setengah lumpuh akibat serangan stroke ringan pasca kejadian di kontrakan Jakarta. Mulutnya miring, matanya kosong, namun kesombongannya masih tersisa sedikit di sorot matanya yang redup. Akhirnya sampai rumah. Gumam Rian, menghela napas panjang. Ini adalah benteng terakhirnya. Jakarta telah memunahkannya. Kontrakan diusir, Inah lenyap, dan utang menumpuk. Satu-satunya harapan adalah menjual tanah warisan leluhur ini untuk modal usaha kecil-kecilan di desa, jauh dari hiruk-pikuk kota yang kejam. Namun, saat Rian berbalik menghadap rumah masa kecilnya, darahnya tersirap. Di halaman depan, tepat di samping pohon mangga yang dulu sering ia panjat, tertancap sebuah papan besi berwarna merah menyala. Tulisan di papan itu tercetak tebal dengan cat putih, seolah mengejeknya di siang bolong. Tanah dan bangunan ini dalam penyitaan pengadilan berdasarkan putusan Perdata No. 128 PDTG 2024 atas pemohon, Amara Larasati. Apa ini? Teriak Sari histeris. Warga desa yang sedang melintas berhenti. Mereka mulai berkerumun, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk Rian. Rupanya, video, pagar makan tanaman, sudah sampai ke grup WhatsApp ibu-ibu pengajian desa. Itu si Rian, kan? Yang selingkuh sama pembantunya? Iya, yang katanya ngatain istrinya nenek sihir. Padahal istrinya yang biayain hidupnya. Sekarang tanah bapaknya disita. Duh, aib keluarga benar-benar. Rian berlari mendekati papan itu, mencoba mencabutnya dengan tangan kosong. Nggak mungkin. Ini tanah bapak. Amara nggak berhak, teriaknya seperti orang gila. Tangannya lecet, kukunya patah menggaruk tanah keras, tapi papan besi itu tertanam kokoh dengan beton. Pak RT setempat mendekat dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. Den Rian, percuma dicabut. Petugas pengadilan dan polisi datang kemarin sore. Katanya Mas Rian punya utang ganti rugi dan wan prestasi yang tidak dibayar. Jadi aset ini disita untuk dilelang. Dilelang? Rian ambruk di tanah berdebu. Di belakangnya, Bu Sarni melihat papan merah itu. Dia memang tidak bisa membaca dengan jelas karena matanya kabur, tapi dia tahu arti papan merah di desa. Itu lambang kemiskinan mutlak. Itu lambang kehinaan. Bu Sarni mengerang, menunjuk-nunjuk Rian dengan tangan gemetar. Air mata menetes dari sudut mata wanita tua itu. Bukan air mata sedih, tapi air mata penyesalan dan amarah. Anak emas yang dia banggakan, yang dia dukung untuk mengkhianati istri sahnya demi pembantu,
kini telah membuatnya kehilangan satu-satunya tempat bernaung di hari tua. Maafin Rian, Bu. Rian merangkak memeluk kaki ibunya. Tapi Bu Sarni membuang muka. Di sisa kesadarannya, dia sadar bahwa karma itu nyata. Doa menantu yang dia sakiti telah menembus langit. Rian, mantan direktur, mantan suami sosialita, kini menangis di tanah leluhurnya yang bukan lagi miliknya, ditonton oleh warga desa sebagai pecundang terbesar dalam sejarah kampung itu. 3 bulan kemudian, aku berdiri di balkon apartemen penthouse baruku di kawasan Sudirman. Angin malam menerpa wajahku, membawa aroma kebebasan. Di tanganku ada segelas champagne dan sebuah dokumen yang baru saja dikirim oleh Pak Bagas. Akta cerai. Resmi. Tintas tempelnya masih terasa basah di mataku. Prosesnya cepat. Hakim tidak butuh waktu lama untuk memutus perkara dengan bukti-bukti telak yang kusodorkan. Rian tidak hadir dalam satupun persidangan karena tidak punya ongkos ke Jakarta. Dia membiarkan putusan itu jatuh secara fair stake. Sudah selesai, Bu Amara, kata Pak Bagas yang duduk di sofa ruang tamu. Tanah di desa sudah laku dilelang. Pembelinya adalah pengembang pabrik. Rumah tua itu akan diratakan dengan tanah minggu depan. Aku tersenyum tipis. Bagus. Dan sisa uang hasil lelang setelah potong utang. Hanya tersisa sekitar 5 juta rupiah. Bu, sudah saya transfer ke rekening Rian untuk biaya hidup mereka. Tapi menurut kabar, uang itu habis dalam sehari untuk biaya rumah sakit ibunya yang stroke permanen. Sekarang Rian bekerja serabutan di pasar desa. Jadi kuli panggul. Kuli panggul. Tangan yang dulu hanya mau memegang setir mobil mewah dan wine, kini harus memanggul karung beras demi sesuap nasi. Cukup, kataku. Jangan beri saya kabar tentang dia lagi. Dia sudah masa lalu. Buku itu sudah saya tutup dan saya bakar. Aku berjalan masuk, meletakkan gelas di meja. Di sana, ada satu benda terakhir yang belum kubuang. Celana dalam merah jambu norak itu. Benda kecil yang menjijikan itu tersimpan dalam plastik ziplock selama berbulan-bulan sebagai barang bukti. Sekarang, benda itu tidak lagi berguna. Aku mengambil korek api gas. Aku berjalan ke wastafel dapur yang terbuat dari marmer hitam. Aku mengeluarkan kain tipis itu, menjepitnya dengan penjepit masak. Cetek. Api menyala. Aku membakar ujung rendah murahan itu. Api melahap kain katun sintetis itu dengan cepat. Baunya menyengat, bau plastik terbakar. Aku melihatnya menyusut, menghitam, dan akhirnya menjadi abu yang rapuh. Bersama dengan terbakarnya kain itu, rasa sakit di dadaku ikut menguap. Bayangan Rian dan Inah bercinta di kasurku, suara tawa mereka, hinaan mereka, semuanya lenyap menjadi asap hitam yang tersedot exhaust fan. Selamat tinggal, masa lalu, bisikku. Aku menyalakan keran air, membilas sisa abu itu hingga bersih tak berbekas. Ponselku berdering. Telepon dari nomor tak dikenal. Halo? Amara? Suara serak di ujung sana. Suara yang sangat kukenal, tapi kini terdengar patah dan putus asa. Rian. Entah dari ponsel siapa dia menelepon. Amara, aku sakit. Ibu nggak bisa bangun, tolong aku sekali ini saja, kirimi aku obat. Aku diam sejenak. Mendengarkan napasnya yang berat. Dulu, suara ini adalah duniaku. Sekarang, suara ini hanya gangguan statis yang tidak berarti. Maaf, Anda salah sambung. Jawabku datar. Amara, jangan tutup. Aku masih suamimu. Aku Chin. Klik. Aku memutus sambungan. Lalu dengan tenang, aku memblokir nomor itu. Aku mengambil tas tanganku. Tas Hermes asli. Bukan KW yang diimpikan Inah. Malam ini aku ada makan malam dengan seorang investor baru dari Singapura. Pria yang cerdas, setara, dan yang terpenting, tahu diri. Aku melangkah keluar dari penthouse, menutup pintu dengan mantap. Hidupku baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak ada tempat untuk sampah di bawah kasurku.